Halo teman-teman, Sobat Learn, apa kabar hari ini? Oke, pada video kali ini kita akan mengeksplorasi lebih jauh tentang generasi Alpha, yaitu generasi yang paling muda dari seluruh generasi yang telah lahir ke dunia ini. Di mana dua generasi sebelumnya yang telah kita bahas, yaitu generasi milenial dan generasi Z, memiliki keunikan yang berbeda satu sama lain. Nah, jika teman-teman belum menonton pembahasan sebelumnya, silahkan cek di playlist ya teman-teman. Oke. Adapun generasi Alpha itu lahir di antara tahun 2011 sampai dengan 2025, di mana membuat generasi ini sangat familiar dengan yang namanya gadget dan internet. Di sisi lain, generasi Alpha juga merupakan anak-anak yang dilahirkan oleh generasi milenial loh sob. Istilah ini dikemukakan oleh Mark McCrindle melalui tulisannya di majalah Business Insider pada tahun 2015. Nah, jika kamu milenial dan telah memiliki anak, selamat, kamu merupakan generasi Alpha yang akan kita ungkapkan 10 keunikannya dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, langsung saja. Adapun fakta unik yang pertama adalah bahwa generasi Alpha merupakan generasi digital sejati. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh McCrindle Research, 90% anak-anak generasi Alpha sudah biasa pakai perangkat pintar seperti smartphone dan tablet, yang bahkan sebelum usia mereka genap 5 tahun. Di samping itu, generasi Alpha juga bukan hanya sebagai pengguna aja nih bre, tapi juga telah menjadi konten kreator sejak kecil. Waduh, gimana nih dengan teman-teman? Sebelum usia 5 tahun udah ngapain aja nih bre? Waduh ya. Oke, jika kita eksplorasi lebih lanjut, ada sebuah kecemasan ya yang mengarah pada dampak perkembangan generasi Alpha nih sob. Seperti yang dikemukakan oleh penelitian mengenai masa perkembangan generasi Alpha yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia, yang mengatakan bahwa meskipun teknologi bikin mereka pintar, terlalu sering pakai gadget akan bikin mereka menjadi seorang yang kurang dalam bersosialisasi. Dalam artian bersosialisasi nih bre, kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah hal tersebut menjadi sebuah hal yang perlu untuk ditindaklanjuti? Nah, pada intinya sih kembali lagi kepada kemampuan orang tua dan orang dewasa dalam membatasi penggunaan gadget kepada anak atau sanak saudara, sehingga kedepannya gadget dapat menjadi alat yang mempermudah setiap kegiatan mereka sehari-hari. Oke, kita lanjut ke fakta unik yang kedua, yaitu generasi Alpha merupakan generasi yang paling terpelajar. Menurut prediksi UNESCO, generasi Alpha akan menjadi generasi dengan pendidikan terbaik. Mereka bisa belajar lebih cepat dan fleksibel lewat teknologi terkini. Prediksi ini didukung oleh pesatnya perkembangan teknologi di berbagai bidang, di mana generasi Alpha merupakan generasi yang sejak kecil telah terbiasa dengan hal ini. Di samping itu perlu juga nih menekankan nilai-nilai penting seperti tanggung jawab, ya dalam tanda kutip kesadaran untuk menyelesaikan tugas dan kewajiban ya bre, serta kerja keras biar nggak jago teori aja tetapi ya tetap kuat secara mental nih. Gimana menurut teman-teman? Apakah kalian setuju dengan prediksi tersebut? Nah, pada dasarnya setiap generasi pasti menginginkan generasi penerusnya nih bre menjadi lebih unggul dibanding generasi mereka. Ini sama halnya seperti orang tua menaruh harapan pada anak ya. Karena jika keinginan itu nggak ada atau nggak menaruh harapan yang lebih baik ke depannya, maka yang ada hanya kemunduran dan kemunduran. Nah, lanjut ke fakta yang ketiga nih. Di sini dikatakan bahwa generasi Alpha memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam konsumsi keluarga. Menurut survei McCrindle, sebanyak 80% orang tua generasi Alpha bilang
bahwa anak-anak mereka sangat berpengaruh dalam keputusan belanja keluarga, mulai dari gadget sampai tempat liburan. Waduh, bahaya nih generasi alfa ya, nggak diturutin maunya langsung ngamuk nih. Apakah ini merupakan hadiah dari generasi milenial ya kepada anak-anaknya? Karena pada masa kecil jarang diturutin. Oke, lanjut ke fakta unik yang keempat, yaitu generasi alfa merupakan generasi yang memiliki kesadaran global yang tinggi. Nah, UNICEF melaporkan bahwa 65% generasi alfa sangat peduli pada isu-isu global seperti perubahan iklim dan keadilan sosial nih. Di mana perubahan iklim di sini adalah perubahan pola cuaca jangka panjang akibat aktivitas manusia ya bre ya. Mereka tahu semua ini dari internet dan media sosial. Dan berdasarkan penelitian yang dikeluarkan oleh University of Pretoria menyebutkan bahwa generasi alfa cenderung memilih produk yang ramah lingkungan. Gimana nih teman-teman? Kalian setuju nggak dengan hal tersebut? Nah, di samping itu, kepedulian akan isu-isu global seperti yang kita bahas di atas itu ya merupakan tanggung jawab bersama-sama ya teman, agar selalu tercipta lingkungan yang damai dan sehat. Nah, bukankah itu yang selalu kita idamkan? Damai dan sehat. Oke, lanjut ke fakta unik yang kelima. Generasi alfa merupakan generasi multitasker yang alami. Generasi alfa bisa mengerjakan banyak hal sekaligus. Mereka bisa nonton video sambil belajar atau ngegame sambil dengerin musik gitu. Keren nih sob. Nah, apa kamu juga gitu? Multitasking setiap saat gitu ya. Nah, berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh University of Oxford tentang dampak dari multitasking pada anak, mengatakan bahwa melakukan beberapa kegiatan sekaligus bisa bikin mereka cepat beradaptasi nih. Akan tetapi, jika kebanyakan malah buat fokusnya berkurang. Gimana nih teman-teman? Apa kalian juga mengerjakan banyak hal dalam satu waktu? Ya, seperti mandi sambil nonton YouTube atau berdefekasi sambil ngopi gitu. Waduh. Berdasarkan penelitian di atas, jika generasi alfa dibiasakan sejak dini dengan melakukan multitasking ringan tanpa membuat mereka tertekan secara mental, maka hal ini kedepannya menjadi suatu kebiasaan yang positif. Mengingat kebutuhan akan hal ini pada banyak bidang usaha akan semakin tinggi bre ini kedepannya. Waduh, banyak usaha yang suka kamu bekerja banyak hal dalam satu waktu, karena ini adalah skill yang mahal gitu. Tapi generasi alfa sudah punya skill ini sejak mereka kecil. Oke, kita lanjut ke fakta unik yang keenam, yaitu generasi alfa merupakan generasi yang ramah teknologi AI. Mereka tumbuh bareng nih seiring berkembangnya teknologi AI. Berdasarkan penelitian yang dikemukakan oleh Harvard University tentang dampak penggunaan AI dalam perkembangan anak, menyatakan bahwa AI bisa membantu anak dalam belajar logika sejak dini. Tapi penting untuk mengajarkan mereka cara menggunakan teknologi ini dengan bijak gitu. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah AI telah menjadi bagian dari keseharianmu juga gitu, seperti ChatGPT dan kawan-kawannya? Nah, di sini saya sepakat dengan penelitian ini. Karena pada masa-masa ini ya, AI itu sangat tren penggunaannya di berbagai kalangan. Apalagi di kalangan pelajar nih bre. Penting ditekankan bahwa hanya menjadikan AI sebagai asisten kita dan pen-trigger atau pemicu ya dalam hal-hal yang ingin kita kerjakan, bukan malah menyerahkan sepenuhnya tugas dan pekerjaan kita kepadanya gitu. Copy lalu paste. Aduh. Tanpa ada modifikasi dari diri kita sendiri gitu loh. Perlu kita sadari ya, bahwa AI hanya kecerdasan buatan yang bekerja dengan mengumpulkan data yang Anda minta dari database-nya atau internet langsung kepada teman-teman sekalian. Jadi, penting di sini belajar dalam memberikan instruksi yang tepat kepada AI
agar jawaban yang diberikan tidak keliru. Maka dari itu, perlu kita tinjau ulang dan olah lagi apa yang AI berikan kepada kita agar tercipta sesuatu yang original berdasarkan pemahaman kita masing-masing, sehingga akan melahirkan kesimpulan yang tepat. Itu loh, bre. Oke, kita lanjut ke fakta unik yang ketujuh. Nah, menurut UNESCO, generasi alpha kedepannya akan menaruh perhatian besar pada kesehatan mental. Kedepannya, itulah anak-anak dari generasi alpha tumbuh di mana ngobrol soal kesehatan mental itu wajar. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Apakah menaruh perhatian besar pada kesehatan mental itu penting? Jadi ya, kita kembalikan lagi nih kepada individu masing-masing. Bagaimana cara orang tersebut dalam mengelola stres di kesehariannya. Penting kita ingat bahwa pada kenyataannya hidup itu penuh dengan tekanan yang menguji mental kita ya teman-teman. Sehingga di sini perlu untuk selalu belajar kapan harus menggunakan logika dan kapan harus belajar menggunakan perasaan. Jangan dicampur aduk, repot nantinya gitu ya. Sebagai contoh, ketika kita bekerja menggunakan logika dalam membuat keputusan itu jauh lebih baik ya. Dan sebaliknya, dalam menjalin suatu hubungan ya gunakanlah perasaan kalian gitu. Nah, jika kita berlatih dalam mengelola hal tersebut, maka setiap tekanan yang datang akan lebih mudah untuk dikelola. Sehingga setiap hal yang menyebabkan tekanan mental yang berlebih akan mudah untuk dihadapi. Begitulah teman-teman. Nah, lanjut kita ke fakta unik yang ke-8. Menurut penelitian UNESCO, generasi alpha sangat suka belajar lewat video dan gambar daripada baca teks panjang gitu ya. Dan adapun platform utama mereka dalam belajar adalah YouTube dan TikTok. Nah, berdasarkan sebuah studi yang dikemukakan oleh University of Cambridge tentang sumber rujukan pembelajaran generasi alpha, menemukan bahwa metode visual lebih efektif buat mereka nih, bre. Tapi ya penting untuk tetap ngajarin mereka membaca agar pemahaman mereka lebih dalam nih. Gimana menurut teman-teman? Apakah kalian lebih suka video dan gambar? Nah, di sini perlu kita tekankan lagi bahwa membaca itu merupakan dasar atau fundamental dalam belajar ya. Jika kita beri urutan pembelajaran yang tepat, maka membaca, menulis, dan menghitung gitu ya. Akan tetapi pola ini udah berubah nih, bre. Jadi menonton, mengetik, dan mengkalkulator. Waduh. Oke, kita lanjut ke fakta unik yang ke-9 ya, bre. Bahwa kedepannya generasi alpha merupakan generasi yang sangat memahami keberagaman. Karena generasi alpha merupakan generasi yang tumbuh di dunia yang lebih inklusi atau terbuka untuk banyak perbedaan seperti budaya, ras, dan agama dibanding generasi-generasi sebelumnya. Sebuah penelitian dari Stanford University tentang bagaimana generasi alpha dalam menerima perbedaan menyebutkan bahwa meskipun mereka lebih adaptif ya atau mudah dalam menerima perbedaan, dukungan lingkungan tetap penting untuk menghindari diskriminasi. Nah, berdasarkan penelitian tersebut, setiap orang dewasa berakal sehat perlu untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menghargai perbedaan agama, ras, dan budaya kepada generasi alpha sejak dini, gitu loh teman-teman. Apalagi di negara kita tercinta ya, menghargai keberagaman itu sangat penting. Itu. Kita lanjut ke fakta unik yang ke-10 nih teman-teman. Nah, di mana generasi alpha kedepannya akan lebih sadar dengan masa depan yang berkelanjutan. Di mana generasi alpha lebih peduli pada produk dan brand yang mendukung keberlanjutan atau produk dan brand yang tidak merusak lingkungan gitu loh. Nah, kedepannya juga generasi ini akan mulai detail dalam memilih setiap brand dan produk yang mulai dari kemasannya hingga bahan dari produk yang mereka gunakan itu harus ramah lingkungan seperti itu ya. Nah, berdasarkan laporan dari Green Consumerism in Generation Alpha dari University of Melbourne,
mengatakan bahwa generasi alfa terinspirasi dengan hal tersebut yang tadi kita bicarakan oleh kampanye digital sejak dini, sehingga perilaku ini bisa menjadi gaya hidup mereka ke depannya nih, Bre. Gimana menurut teman-teman? Apakah kalian telah menaruh perhatian lebih dengan hal tersebut gitu? Ya jawab dalam hati aja ya. Nah, itu dia 10 fakta unik dari generasi alfa ya, teman-teman. Di mana generasi ini sangat memiliki potensi besar dalam memajukan setiap aspek kehidupan, disertai dengan tantangan yang besar pula tentunya, gitu ya. Adapun peran kita semua, saya, kalian, siapapun itu, peran kita adalah membantu generasi alfa menjadi generasi yang tidak hanya pintar teknologi ya, akan tetapi pintar dalam bersosialisasi dan tinggi empati. Oke, terima kasih telah menonton teman-teman dan mendengarkan video kali ini. Jika kalian memiliki pandangan, jangan ragu, jangan takut untuk komen di kolom komentar ya. Follow dan like jika kalian suka, unlike jika kalian gak suka. Kita fair. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya. See you.